Oke, nama saya Andi Julio Kaputra. Saya asalnya dari Jakarta. Sekarang lagi kuliah di Institut Teknologi 10 November yang berdomisili di Surabaya. Jurusan saya statistika bisnis. Yang pertama menjaga nilai ya. Jadi kalau di tes tuh ada standarisasi kayak IPK sama IPS. Nah, IPS itu IP per semester, sama IPK itu IP kumulatif. Nah, di situ kita kalau misalnya mendapati standarisasi di atas 3 itu masih berkemungkinan mendapat beasiswa. Tapi kalau misalnya di bawah situ nggak mungkin dapat beasiswa. Oke, kalau pengalaman di Jakarta khususnya di akademik ya. Kalau pendidikan saya karena di Jakarta ambil SMA Penabur. Di situ saya punya pengalaman ikut olimpiade fisika sama astronomi. Di astronomi pun itu menyangkut tentang fisika, jadi astrofisika gitu. Di situ kita belajar tentang mekanika kuantum dan lain sebagainya. Nah, jurusanku namanya tuh statistika bisnis. Jadi awalnya tuh dari 2020 ke bawah sih, 2018an, semenjak saya SMP kelas 2, saya tertarik sama bidang pendidikan di saham gitu-gitu. Nah, statistika bisnis itu ada kaitannya ke arah sana. Jadinya saya mikir ada prospek sama apa yang saya interest gitu. Kalau di bidang saham sebenarnya karena saya dari awal tertarik dengan keuangan sama ekonomi itu secara natural. Jadi walaupun saya ambil SMA-nya IPA, tapi saya mempelajari ekonomi itu sangat-sangat cepat. Jadi saya ngerasa ekonomi ini salah satu ilmu yang saya bisa secara autodidak mudah dipelajari gitu. Karena fisika itu punya fondasi dasar tuh matematika. Di situ saya merasa kalau misalnya kita bisa fisika, matematika itu jadi salah satu yang mudah gitu, mudah untuk dipahami. Di situ juga kalau fisika saya termasuk yang sudah advance karena waktu itu sempat ikut olimpiade provinsi. Yang pertama mungkin kasih penerapan yang ada di sekitar kita. Contoh kayak misalnya untuk anak SMP, biasanya kita ngitung bangun ruang seperti kubus, kita bisa kasih explanation lewat dari benda yang bentuknya kubus. Kita kasih penjelasan yang lebih mudah dipahami secara real. Bisa, jadi itu tinggal pakai logika. Contohnya keliling, kalau misalnya kita ngomongin keliling dari lapangan bola, kita tinggal hitung dari ujung ke ujung itu berapa totalnya. Itu jadi rumus baru gitu, kayak gitu. Jadi tanpa kita harus hafal rumus, kita bisa memahami dari basicnya. Mungkin ya, jadi kalau misalnya anaknya susah secara logika ya, mungkin kita bisa lebih sabar aja sih dalam menanganinya. Jadi kita kasih perumpamaan lain yang lebih mudah lah seenggaknya buat dia pahami. Contohnya kayak perumpamaan yang dia sangat-sangat suka di sana. Kalau misalnya kayak anaknya suka main bola gitu, kita kasih perumpamaannya volume bola gitu-gitu.